Kota Makassar sekarang masuk ke zona merah Smart Listener dan ini juga menjadi salah satu pendorong untuk memperpanjang PPKM mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat ya, sehingga PPKM ini kemudian dilanjutkan hingga tanggal 25 Juli 2021. Nah, beberapa waktu lalu sebelum kebijakan PPKM ini disiarkan dan juga disampaikan kepada masyarakat oleh Bapak Presiden, ada rapat terbatas antara Pak Presiden juga dengan para menteri begitu. Salah satu poin yang dibahas adalah soal evaluasi PPKM ini. Seperti apa kemudian di lapangan, bagaimana respon masyarakat, dan bagaimana para penegak PPKM ini, penegak perda itu sendiri turun langsung ke masyarakat. Nah, untuk hari ini Smart Listener di Makassar Insight, kita akan membahas tentang itu, evaluasi PPKM, solusi atau masalah yang kini sedang kita hadapi. Nah, pagi hari ini juga, pagi menjelang siang ini, saya Rifa Majid bersama dengan narasumber saya pastinya. Hari ini sudah hadir di studio Smart FM Makassar, ada Kasatpol PP Kota Makassar, Pak Iman Hud. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, seger nih saya lihat ya. Amin. Seperti biasa. Keluarga gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman Satpol PP gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Masih tetap semangat ya. Keliling-keliling ya. Masih tetap keliling. Oke, baik. Nah, Pak, kita ngebahas tentang evaluasi PPKM gitu. Nah, soal evaluasi PPKM ini, tapi saya pengen tahu dulu dari pandangan Satpol PP sendiri di lapangan tuh seperti apa? Kan kemarin aturannya pertama ketika keluar surat edaran yang pertama berlakukan sampai tanggal 21 Juli. Kemudian diperpanjang lagi hari ini ya. Mulai hari ini sampai nanti 25 Juli. Tapi kayaknya akan diperpanjang terus nih sepertinya ya, melihat kondisi saat ini. Bapak melihat di lapangan seperti apa, Pak? Ya, pertama memang kami merasakan ya suatu hal yang dilematis. Karena di satu sisi kita berharap bagaimana menekan penyebaran COVID-19, tingginya angka kematian, tapi di sisi lain juga kita membatasi orang untuk berusaha atau memperoleh kehidupan dan penghidupan yang layak. Ini sangat sulit diterima bagi masyarakat, para pengusaha. Inilah yang kemudian di dalam pelaksanaan penegakan aturan PPKM itu kita harus betul hati-hati, lebih soft, kemudian lebih humanis, persuasif, karena ini menyangkut mata pencarian masyarakat secara umum seperti itu, sehingga untuk meyakinkan tentang PPKM juga itu dibutuhkan pencerahan yang lebih, pendekatannya secara kekeluargaan. Karena memang ini sangat berat. Tidak semua orang bisa mengerti dan memahami apa yang ada dalam tanda kutip pikiran atau ide pemerintah. Kita saja mungkin seorang orang tua yang di rumah tentu berbeda pendapat dengan istri atau anak. Apalagi kita harus menekankan atau menghimbau pada sesuatu yang menurut frame berpikir masyarakat luas terutama itu banyak yang ambivalen, ada anomali. Ya wajar saja karena memang ada beberapa poin-poin itu yang sangat sulit untuk kita wujudkan dalam masyarakat yang yang sifatnya berbeda-beda karakter, latar belakang pemikiran. Poin-poin seperti apa itu Pak yang sulit untuk direalisasikan? Iya, karena bertentangan dengan rasional masyarakat. Ya. Ketika kita mengatakan mereka berusaha baru mendorong gerobaknya jam 4 terus jam 5 ditutup. Benar. Ini kan rasional. Atau kita mengatakan bagaimana dampak bagi mereka yang berusaha di waktu malam. Masyarakat kita kan tidak diperlukan suatu logika pemikiran, tapi fakta bahwa anak istri mau makan. Mau makan butuh usaha, butuh pekerjaan, dan dia punya keahlian bekerjanya di waktu malam misalnya. Ya ini kan yang terdampak. Makanya memang dibutuhkan langkah strategis oleh negara dalam hal ini untuk bisa menyikapi hal tersebut. Karena memang ini terlalu lama, jenuh. Masyarakat jenuh, petugas juga jenuh. Sudah hampir 1 tahun dari tahun lalu, dari bulan Maret tahun 2020
ini sudah mau masuk bulan Juli 2021. Udah setahun lebih. Sudah setahun lebih dan memang dibutuhkan lebih banyak kita bersabar. Makanya momen ini bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman open minded kepada masyarakat, karena tidak semua menerima. Poinnya kan di situ. Jadi ide gagasan orang bisa menjadi masalah ketika gagasan atau kebijakan itu diterima atau tidak diterima. Di situ kan poinnya. Berbicara tentang kepatuhan itu kan suatu hal yang memang dari awal salah satu masalah yang kita hadapi bangsa kita ya, mulai kesadaran hukum, kepatuhan dan kepatutan itu kan hal yang sangat sulit kita wujudkan dari beberapa puluh tahun kita merdeka. Tapi kalau di Makassar sendiri untuk masyarakatnya ya, walaupun kalau saya sendiri atau mungkin banyak para pelaku-pelaku UMKM yang bekerja di malam hari, berjualan di malam hari, merasa pembatasan sampai jam 5 sore itu terlalu cepat gitu. Terlalu cepat gitu. Tapi kalau Bapak melihat di lapangan, apakah masyarakat juga patuh terhadap aturan ini? Atau nanti patuhnya ketika dirazia gitu? Kalau nggak dirazia, oke, lanjut aja terus. Itu sudah hal seperti itu. Kita berbicara, tidak usahlah kita berbicara tentang surat edaran. Hukum-hukum pidana saja kita, misalnya kasus korupsi, kemudian peredaran narkoba. Berapa orang yang dihukum mati, berapa orang yang dipenjara, kan tetap saja mereka melanggar. Jadi memang kepatuhan itu berbanding lurus dengan penegakan hukum. Tanpa penegakan hukum, jangan harap. Yang sederhana saja, membuang sampah sembarangan, menerobos lampu merah, menggunakan masker. Jadi terlalu naif lah kita kalau mengatakan harus seketat bagaimana lah namanya PPKM, karena ketidakpatuhan itu seumur atau seusia dengan peradaban manusia, atau ibarat kata saya katakan kejahatan itu seusia dengan peradaban manusia. Kejahatan ini ya, apa yang namanya pelanggaran, karena PPKM ini kan pelanggaran. Makanya saya mengatakan bahwa memang ini hal yang dilematis, maka dibutuhkanlah breaking through. Setiap daerah harus punya kemampuan mencari inovasi atau solusi alternatif untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami sadar, saya punya keluarga, saya punya saudara, sanak famili yang berusaha dan terdampak terhadap ini. Tapi ibarat kata kan pilihannya paradoks. Di satu sisi kita lepas bunda atau lepas anak. Ya, pilih bunda atau pilih anak. Di satu sisi, makanya Presiden itu menekankan bahwa PPKM itu tidak membunuh usaha-usaha ekonomi, karena ekonomi itu bagian daripada pertumbuhan bangsa. Kemudian bagaimana membiayai operasional PPKM kalau bukan dari percepatan pertumbuhan ekonomi. Jadi ini dua sisi yang harus kita wujudkan secara bersamaan. Ibarat kata ya sambil menyelam minum air, tapi ini kan susah, tidak akan mungkin bisa orang berbuat dua-duanya itu pasti berjalan sukses. Pasti ada yang tidak menerima. Berarti dibutuhkan memang seperti yang Bapak katakan tadi, solusi alternatif. Nah, solusi alternatif seperti apa agar saya yakin juga rekan-rekan di Satpol PP Kota Makassar sebagai penegak perda begitu ya, yang mendukung pemerintah Kota Makassar dalam segala upaya untuk meminimalisir COVID-19 ini juga saya yakin terus bergerak hingga sekarang gitu, sampai kapanpun, bahkan mendukung terus pemerintah Kota Makassar. Nah, kemudian solusi seperti apa, alternatif seperti apa, kita akan bahas itu nanti. Tahan dulu jawabannya Pak. Saya ingin menyapa juga yang hari ini sudah tergabung bersama kami, salah satu yang juga cukup terdampak nih. Kalau tadi Pak Iman selalu menyinggung ini yang pelaku-pelaku usaha yang cukup terdampak gitu ya, yang bahkan seringkali defense gitu ketika ada petugas yang datang untuk menertibkan. Siang hari ini kita terhubung dengan Ibu Yafa Aryati Dahran. Beliau ini adalah owner dari Bakso Sang Ratu, pelaku UMKM kita di Kota Makassar. Selamat siang Bu Yafa. Selamat siang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya, keluarga juga aman ya semuanya? Alhamdulillah. Okay. Nah, Bu Yafa, kita sedang membahas tentang PPKM gini. Salah satu yang paling merasakan dampak itu adalah
pelaku usaha UMKM, katakanlah seperti itu. Ibu merasakan dampaknya seperti apa? Ya pastilah, sejak jangankan PPKM dulu yang kita bahas ya, waktu masuk COVID juga di bulan Maret tahun 2020, kami selaku pelaku usaha yang ada di Kota Makassar, karena kebetulan kami ada kantin, usaha kantin di Fakultas Hukum UMI, Fakultas Hukum, langsung ditutup. Jadi begitu dikatakan bahwa di bulan Maret itu ada pandemi, semua kantin, ada 3 kantin di situ ditutup. Jadi mulai saat itu sampai detik ini kantin itu ditutup. Tidak ada usaha sama sekali yang bisa berjalan di kampus, karena kemarin malah ada kabar bahwa sudah bisa dibuka karena sudah ada katanya tatap muka, tapi saya tidak tahu tiba-tiba berlaku lagi PPKM di Kota Makassar ya, tetap tidak dibuka. Berarti tutup total usahanya ya Bu ya? Tutup total untuk yang di kantin, di kantin, karena kantin, memang ini berhubungan dengan mahasiswa yang sekarang pun kuliahnya harus secara daring, tidak ada tatap muka langsung dan tidak ada aktivitas di kampus. Berarti mencari alternatif atau solusi alternatif lain dong. Berarti dengan usaha lain juga yang dilakukan. Usaha dari rumah juga dilakukan saat ini, Bu? Iya, jadi alhamdulillah, karena memang kadang-kadang di waktu terdesak kayak begitu, kita biasanya lebih kreatif lagi. Jadi kita tidak mau tinggal untuk meratapi nasib dalam tanda kutip. Jadi kita berusaha jualan dari rumah ya, secara online juga kadang-kadang ada yang lewat Gojek itu deh. Artinya ya kita tidak melayani di rumah karena memang kan tidak bisa, apalagi PPKM. Jadi kami hanya melayani yang lewat pesanan-pesanan Gojek. Jadi hingga saat ini usaha yang dijalankan pelayanannya seluruhnya online begitu ya? Online. Ini berarti online, menghindari juga nanti kena razia dari Satpol PP karena benar. Ya. Oke. Ini adalah salah satu solusi alternatif yang dilakukan gitu ya? Iya. Tapi boleh tahu tadi saya sudah menyebutkan nama usahanya, ini cemilan ya? Makanan ringan, bakso seperti itu yang dijajakan Ibu ya? Sebenarnya bukan makanan ringan deh, bakso itu termasuk makanan berat. Kalau saya makanan ringan. Makanan ringan. Karena dimakannya habis makan siang makan bakso lagi. Gitu. Iya. Selain bakso ada apa saja nih Bu? Ya kalau bakso Sang Ratu, karena alhamdulillah kami sudah usaha bakso Sang Ratu itu kurang lebih 20 tahun ya. Alhamdulillah. Tapi sejak pandemi ini sangat terasa dampaknya yang luar biasa bagi kami pelaku UMKM. Jadi kami juga ada menambah variasi dari menu. Jadi kami juga menjual ayam bakar Sang Ratu, kemudian ayam goreng kriuk Sang Ratu, kemudian ada juga yang nasi goreng Sang Ratu. Jadi semua dengan online. Semua dengan online. Iya, gitu ya? Semua dengan online. Nah, sebagai salah satu perwakilan dari pelaku usaha di Kota Makassar gitu yang merasakan dampak luar biasa. Dari dulu namanya PSBB, sekarang udah jadi PPKM. Nggak tahu nanti dirubahnya jadi nama apa lagi gitu ya. Iya, mudah-mudahan tidak menjadi darurat deh, PPKM darurat, karena itu yang luar biasa sekali kalau sudah ada darurat. Apa sebenarnya yang pengen disampaikan nih mewakili suara-suara dari pelaku usaha lainnya yang juga sangat terdampak karena adanya pembatasan dan juga COVID-19 ini, pastinya apa yang pengen disampaikan hari ini juga mewakili suara, dan kita mewakili suara dari pelaku usaha, dan kita saat ini bersama dengan Kasatpol PP Kota Makassar. Ada Pak Iman Hud di sini. Apa yang pengen disampaikan, Bu? Oh iya, saya mau kirim salam dulu kepada Pak Iman Hud, karena alhamdulillah beliau pernah menjadi camat kami di Kecamatan Ujung Pandang. Kebetulan mungkin Pak Iman ini. Mungkin Pak Iman kenal saya sebagai ketua RW dari Mangkura kebetulan. Ibu Yafa. Assalamualaikum Pak Iman, sehat-sehat selalu. Ya, jadi begini barangkali ya.
kan sekarang lagi viral itu Satpol PP. Tapi kalau saya, halo? Iya. Ya, kalau saya melihat Satpol PP tidak semua begitu, Jadi mungkin kalau ada oknum barangkali yang begitu. Jadi begini Pak, kadang-kadang juga saya tidak menyalahkan Satpol PP-nya karena kadang-kadang juga ada yang pelaku usaha yang terutama kaki lima ya, yang memang kadang-kadang membangkang juga. Kami kebetulan bukan pedagang kaki lima, kami adalah pedagang dari rumah ya, karena secara online. Tapi insya Allah kami tidak terganggu dengan, maksudnya kami selalu taat akan apa yang sudah dihimbau oleh Pak Wali Kota dan jajarannya ke bawah, Pak Camat, Pak Lurah. Karena kebetulan kami juga adalah ketua RW yang harus taat dan patuh terhadap aturan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Yahfa. Salamnya udah diterima, udah ada. Waalaikumsalam katanya. Semoga sehat selalu kata Pak Iman nih. Iya, alhamdulillah, amin. Semua sehat. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, Dek ya. Amin. Mudah-mudahan ya Allah semua kita virus ini cepat berlalu di muka bumi, kita kembali normal, kehidupan kita. Iya. Karena betul-betul kita terkekang sekali Dek dengan adanya virus ini. Mudah-mudahan kita doa, mudah-mudahan UMKM bangkit lagi kasihan. Amin. Oke. Satu pertanyaan terakhir nih Bu Yahfa. Kalau saya bilang PPKM ini solusi atau masalah, Ibu bilangnya apa? Solusi atau masalah? Ya Allah, pilihnya apa Ibu? Iya. Ini saya bingung. Sulit, ya? Iya, artinya begini, kita tidak mau mengikuti PPKM. Nah, bagus juga untuk kita juga itu PPKM sebenarnya. Kita tidak bisa mengatakan tidak. PPKM bagus karena segala daya upaya oleh pemerintah sudah dilakukan, tapi mungkin ini belum. Tapi kalau kita bisa sabar, insya Allah kita akan melaluinya semuanya. Amin. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Yahfa. Iya, sama-sama deh. Usahanya dan amin. Semoga selalu sehat bersama dengan keluarga. Amin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi Smart Listener, perbincangan singkat kita dengan salah satu perwakilan dari pelaku usaha ya di Kota Makassar, Ibu Yahfa tadi. Dan kita masih akan melanjutkan obrolan kita hari ini di Makassar Insight masih dengan Kasatpol PP Pak Iman Hud di sini. Jangan kemana-mana.